Ada seorang cewek, kita sebut aja namanya si A. Di awal dia tuh ketemu sama orang yang benar-benar berasa spesial buat dia. Si cowok ini tuh effort banget, ngasih perhatian, dijemput, bahkan hal-hal yang kecil aja tuh diperhatiin. Si A ini mulai percaya kalau misalnya tuh orang ini sayang banget sama dia. Kayaknya dia the one deh, menurut si A loh ya. Tapi beberapa bulan kemudian tuh kayak semuanya tuh berubah. Yang tadinya perhatian tuh jadi kayak susah banget ditelepon. Gak ada perhatian-perhatian yang secara langsung tuh kayak ngasih gitu loh ke dia. Cowok itu gak se-effort dulu, bahkan gak se-antusias dulu kayak gitu. Dan A ini mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah aku kurang? Ataukah ada yang salah dengan dirinya? Pernah gak sih kalian tuh ngalamin kayak ada seseorang yang lagi deket banget sama kalian, terus tiba-tiba di awal dia tuh perhatiannya banget, pakai banget, selalu chat duluan, cari kamu duluan, nginfoin kamu duluan, ngantar makanan duluan, bahkan selalu bikin kamu tuh ngerasa akhirnya kayaknya aku dipilih deh, kayaknya tuh aku disayang deh, kayak gitu. Tapi lama-kelamaan tuh semuanya tuh tiba-tiba aja berubah. Dari yang chat, dari yang teleponan biasa berjam-jam tuh kayak akhirnya gak bisa ditelepon, gak bisa dicat. Effortnya tuh udah gak ada lagi kayak gitu. Ini adalah perubahan. Di awal berarti emang bukan dia yang kamu mau. Dan orang itu juga dari awal bukan kamu yang dia mau. Kadang tuh kita merasa kayak mungkin dia tuh orang yang pilihan kita, tapi ternyata mungkin enggak ya. Terus kadang effort yang di awal itu berarti bukan cuman cerminan siapa dia sebenarnya, tapi lebih kayak fase ngejar aja. Di awalnya cuman kayak semangat antusias itu cuman ngejar-ngejar aja. Karena beberapa orang tuh memang terbiasa all out di awal aja, terus nanti tengah-tengahnya itu udah kayak datar-datar aja. Bukan karena mereka konsisten ya, tapi karena mereka sedang ingin mendapatkan sesuatu. Jadi saat tujuannya tercapai, effort itu tuh bakalan nurun. Yang tadinya tinggi 100%, terus tiba-tiba jadi yang kayak berkurang gitu. Bukan karena kamu berubah, tapi karena emang motivasi di awal tuh memang bukan untuk bertahan, tapi cuma buat ngejar. Kamu tuh tahu nggak sih kalau sebenarnya tuh ada juga yang bikin dia berubah bukan karena niat buruk ya, tapi karena emang sudah tahu aja caranya ngejar kamu tuh kayak gimana. Ngerasa bahwa punya kamu, padahal sebenarnya tuh walaupun baru ngejar awal-awal ya, kayaknya nggak benar-benar banget nggak sih? Kayaknya cuman oh I know, aku udah tahu ternyata dia kalau ngejar cewek ini tuh gampang banget. Ya gak sih? Salahnya hubungan itu bukan soal dapetin seseorang, tapi ini lagi soal menjaga. Kalau misalnya kamu nggak bisa menjaga itu ya udah. Ibaratnya tuh kayak gini, kamu udah nyaman, terus kamu udah berhenti berjuang buat orang itu. Ya udah, mau apa lagi? Kalau itu nggak bisa dijaga, ya berhenti di situ aja, kayak gitu loh. Dan banyak orang tuh gagal di bagian ini. Nggak tahu kenapa. Setiap kali hubungan itu pasti kayak gitu. Nggak bisa bertahan lama karena apa ya? Karena mereka nggak bisa menjaga. Paling sering terjadi adalah kamu jatuh cinta sama versi terbaiknya dia. Maybe kamu look dia tuh karena oh orang ini tuh ganteng, orang ini tuh cantik, orang ini tuh terlihat enak dipandang. Jadi ya versi terbaiknya dia yang kamu lihat itu yang kamu mau. Versi dia saat dia lagi berusaha keras itu mungkin gak seberapa. Padahal itu bukan versi sehari-harinya dia. Kamu gak kenal dia tuh secara pribadi. Kamu gak kenal dia gimana sih, gimana caranya dia bersosialisasi, gimana caranya dia ngomong sama teman-temannya, sama keluarganya. Jadi ketika dia kembali ke defaultnya, kamu merasa dia udah berubah. Ketika dia kembali ke setelan pabrik, kamu ngerasanya beda lagi, orang baru. Padahal sebenarnya itu dia yang asli. Jadi ketika dia deketin kamu, dia jadi orang yang bisa kamu andalin. Jadi solusinya tuh harus kayak gimana sih? Jangan nilai seseorang tuh dari awalnya aja. Dulu teman aku pas curhat tentang masalah pribadi dia sama hubungan pacarnya dia, aku belajar bahwa aku selalu bilang ke dia, kalau kamu cinta sama seseorang tuh ya kamu lihat dulu, bukan gimana-gimana ya, tapi kayak punyai standar. Pas aku kenal sama orang ini aku akan taruh 10%. Pas aku kenal sama orang ini semakin dalam, aku akan aku lihat kayaknya dia udah bisa naik level deh 20%. Ketika aku sama orang itu kayaknya dia udah bisa di level
30%. Kayak gitu. Jadi bukan yang dari kitanya suka banget 100% kita taruh, kita percaya sama orang itu pasti bakalan kayak di ujungnya kita bakalan jatuh. Tapi pas kita dekat seseorang terus kita taruh harapan kita cuma di 10%, 20%, 30% itu satu hari ketika nanti dia menjauh ya kita tuh nggak bakalan sakit hati beneran. Ya sakit hati emang, tapi kayak kita tuh sakit hatinya tuh tipis banget gitu loh. Kamu ngerti kan maksud aku? Jadi berapa besar kamu taruh harapan kamu ya sebesar itu juga kamu sakit hatinya. Jangan cepat buat tak sama effort. Effort tuh bisa dibuat-buat. Semua orang tuh bisa buat-buat effort itu. Tapi karakter yang didapat dari orang itu pasti bisa dipalsukan. Jangan terlalu cepat percaya juga. Tanya ke diri sendiri sih sebenarnya kalau kamu suka sama dia, kamu udah benar-benar suka atau enggak? Kamu udah benar-benar yakin sama orang ini atau belum? Ya, sama kayak tadi aku jelasin, taruh dulu 10% kepercayaan kamu. Kalau dia oke, dia bisa dipercaya, ya taruh lagi 20%. Oh kayaknya ini oke, ya taruh lagi 30%, gitu terus sampai kamu 100% sama dia. Berani mundur kalau misalnya effort itu nggak seimbang. Berani mundur kalau misalnya kamu ngerasa effort kamu ke dia itu nggak seimbang. Kamu baik sama dia dalam segala hal, tapi kalau misalnya effort kalian tuh nggak seimbang tuh kurang. Gini loh, dia berani ngejar-ngejar kamu atau kamu yang ngejar-ngejar dia, tapi pas dia dideketin pun juga susah. Ya nggak bisa. Kan kita sering dengar ya orang bilang cari pasangan tuh yang benar-benar setara. Ya iya, setara dalam segala hal, setara dalam effortnya. Kalau kamu effort, dia juga effort gitu loh. Kadang yang bikin sakit hati itu bukan karena dia berubah ya, tapi karena kamu tuh terlalu percaya bahwa versi terbaiknya dia itu adalah versi yang akan bertahan. Padahal sebenarnya itu nggak gitu. Padahal yang bertahan itu selalu yang konsisten. Kalau dia nggak konsisten, maka dia nggak bisa bertahan. Gitu aja.